Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan terus kita akan memikirkan topik kita seputar manusia berdosa. Kali ini kita akan membicarakan sadar dosa adalah sebuah anugerah. Kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8 berkata, "Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Lalu 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, 'Terkutuklah Yesus.' Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Tidak ada yang dapat mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih, menjadi menarik kalau kita berpikir di dalam paradoks akan percaya. Apa ini paradoks? Ingat selalu istilah ini. Dua hal bertolak belakang tetapi dua-duanya betul. Betul, kita hanya akan selamat kalau percaya kepada Yesus. Kalau begitu saya dong yang mau percaya. Kalau saya nggak mau percaya mau apa? Hati-hati dulu. Betul, dengan percaya kita selamat. Tetapi juga betul, untuk percaya kita butuh kasih karunia. Kita butuh kemurahan. Nah, di sini kita harus melihat, saudaraku yang kekasih, bahwa kesadaran akan dosa bukanlah sebuah kematangan di dalam mentalitas. Bukan. Ini bukan menyangkut kamu matang apa nggak matang soal mentalitasnya. Lalu, saya matang, saya ngerti lah, saya mampu lah, jadi saya nggak begini dan saya nggak begitu dan seterusnya. Bukan itunya. Ini bukan soal seberapa matangnya Anda tentang sebuah kehidupan. Ini bukan soal berapa matangnya Anda soal pemahaman akan kebenaran. Salah. Yang kedua, sadar dosa itu juga bukan karena Anda bermoral tinggi, jadi sensitif. Sadar ini dosa, sadar ini salah. Menyesal kenapa bikin itu. Saya tobat, nggak mau bikin lagi. Betul, manusia punya kemampuan itu. Tetapi itu hanya terbatas di dalam kesadaran akan kesalahan yang merugikan orang lain. Tetapi bukan kesadaran akan keberdosaan karena tidak layak di hadapan Tuhan. Saya ambil contoh. Kalau seorang berbuat baik, tentu dia tidak merasa salah, bukan? Kalau seorang hidup berbuat baik, tentu dia tidak akan merasa dia berdosa. Kecuali dia merugikan orang lain, baru dia rasa dia dosa. Itu normally dalam kemanusiaan kita. Nah, kesadaran akan dosa itu sangat menarik di dalam kebenaran yang sejati. Yaitu seorang akan sadar dosanya, sekalipun dia disebut orang baik. Karena apa? Dosa adalah tidak memenuhi standar Allah. Dosa adalah tidak layak di hadapan Allah. Dosa adalah tidak seperti apa yang Allah kehendaki. Dan kita jauh dari situ. Karena itu, bersekutu dengan Allah hanyalah sebuah anugerah. Diukur dari keadaan diri, kita tidak akan pernah mampu dan tidak pernah layak diri. Saya ambil contoh. Kalau satu waktu kita mengambil ukuran kebaikan tadi begini. Kalau malam ini adalah malam gelap gulita, lalu dinyalakan satu lilin di dalam sebuah ruangan yang gelap gulita. Langsung semua bisa jadi terang. Kelihatan. Artinya kesimpulan pertama, lilin memberi terang. Tetapi kemudian kita lakukan hal yang sama, tapi kali ini di bawah terik matahari jam 12 siang. Tepat di atas kepala, lalu Anda menyalakan lilin. Pertanyaannya, apakah terang akan bertambah? Saudara pasti jawab tidak, bukan? Nah, kalau terang tidak bertambah, pertanyaan berikutnya, sebetulnya lilin memberi terang apa tidak? Jawabannya relatif. Ya, di dalam kegelapan. Tidak, di bawah matahari. Artinya lagi, itulah sebuah kebaikan menjadi baik. Kita rasa kita tidak salah. Karena kita baik di antara orang yang salah. Kita baik di antara orang berdosa. Kita baik di antara orang tidak baik. Tetapi bertemu Tuhan yang baik, bertemu Tuhan yang suci, barulah kita sadar sebetulnya kita tidak baik. Sebetulnya kita berdosa. Jadi, itulah sebetulnya yang dimaksud sadar akan dosa. Kesadaran yang tertinggi di dalam menyadari diri. Sehingga bukan sekedar ukuran diri dalam nilai-nilai yang berlaku di kolong langit ini. Nah, kesadaran akan keberdosaan hanya bisa datang oleh karena kemurahan Roh Kudus. Roh Kudus datang menjamah kita, Roh Kudus datang menyadarkan kita, Roh Kudus datang mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang berdosa. Itu penting. Nah, oleh karena itulah sebagai orang yang berdosa, kita disadarkan, kita diingatkan, maka tahulah kita itu tidak baik. Nah, dari situ nanti kita akan terus bergerak, berpikir dalam kehidupan kita untuk tidak lagi melakukan dosa itu. Jadi, sadar akan dosa sebuah anugerah. Sehingga ketika saya sadar saya berdosa, ingat itu anugerah. Itu bukan keunggulan dan kehebatan diri. Puji Tuhan kita sadar. Puji Tuhan kita tahu kita berdosa. Puji Tuhan.
Padahal kalau diingat-ingat saya pikir saya paling baik loh. Saya pikir saya paling benar loh. Nah itulah pergumulan Martin Luther. Ketika dengan lututnya ia berjalan menaiki tangga bolak-balik sampai luka. Dan meminta pengampunan dosa. Sehingga pastor yang mendoakannya kemudian berkata, kamu ini bolak-balik datang terus, apa-apaan? Ya saya rasa saya berdosa. Ya, dia bukan penjina, dia bukan pembunuh, dia hidup di biara. Tapi dia rasa ada sesuatu yang tidak layak pada dirinya. Paling tidak di benaknya, di pikirannya. Kejujurannya, sensitivitasnya, membuat dia sadar ini tidak baik. Tapi mau baik, ya tidak berdaya. Karena tiap hari ada saja yang tidak baik, ada saja yang tidak benar. Sampai kemudian ia menyadari betul. Ternyata sola gratia, hanya anugerah. Tak ada satu ritual apapun yang bisa kita lakukan untuk membuat kita menjadi suci dan benar. Hanya anugerah. Anugerahlah yang membuat kita menjadi sadar akan dosa. Anugerah yang membuat kita menjadi sadar akan kemurahan Allah. Anugerah yang membuat kita menjadi kuat di dalam hidup ini. Puji Tuhan saudaraku. Nah inilah halnya saudara-saudara yang kekasih menjadi sangat penting di dalam kehidupan tiap orang percaya. Bagaimana memainkan peran itu dengan utuh. Sehingga sadar akan keberdosaan sebagai sebuah anugerah. Adalah karunia Allah yang luar biasa. Mari kita memperhatikan di dalam kehidupan kita. Supaya kita terus mengungkapkan hidup yang benar. Berjalan dalam kebenaran itu. Nah jadi kalau kita sudah diberi kesadaran akan dosa. Saya sadar saya berdosa. Maka kita adalah orang beruntung bukan? Puji Tuhan. Segala kemuliaan bagi Allah. Ia memberi kesadaran itu. Itu sebab Alkitab mengatakan juga dalam perjanjian lama bahkan diungkapkan oleh sang pemazmur. Beruntung berbahagialah kita jika kesalahan kita tidak diperhitungkan olehnya. Karena kalau dia mau berhitung tentang kesalahan kita, maka habislah kita. Kayaknya kita sudah nggak layak untuk menerima belas kasihan. Kita nggak layak menerima pengampunan. Habislah kita. Karena itu akan menjadi malapetaka yang mengerikan dalam hidup kita. Tapi sekali lagi puji akan dia. Tuhan Allah yang hidup itu. Karena dia tidak lagi memperhitungkan kesalahan kita. Diberikannya kita kasih karunia-Nya. Sehingga kita menjadi tidak berdosa bukan karena kita tidak berbuat dosa. Kita menjadi sadar dosa bukan karena kita punya nilai moralitas yang tinggi. Tapi kita tidak berbuat dosa karena ditolongnya. Kita sadar akan dosa karena karunia-Nya. Dan tidak terjebak lagi pada perangkap-perangkap yang salah di dalam hidup kita. Ia menuntun, ia membimbing, ia memberkati, ia memampukan saudara dan saya. Alangkah indahnya, alangkah luar biasanya apa yang Allah kehendaki di dalam hidup kita. Tiap orang percaya. Karena itulah kita perlu untuk memikirkan dengan sungguh-sungguh bagaimana menghidupi kehidupan kita. Berjalan dari hari ke hari untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Saudara-saudaraku, sadar dosa adalah anugerah. Puji Tuhan. Nah, sekarang mari kita melihat bagaimana keberuntungan bagi orang yang sadar dosa. Ternyata dosanya tidak diampuni oleh Tuhan. Artinya apa? Ketika Anda sadar, tidak menjadi penting berapa banyak dosa Anda. Tapi kesadaran keinsapan akan dosa, itu menjadi anugerah bagi kita. Jadi nggak bilang begini, ya Pak, saya sih oke lah, dosa saya kecil. Jadi Tuhan akan ampuni, tapi dia dosanya besar banget. Lalu satu lagi bilang, aduh aku malah amat sangat luar biasa besar. Mana mungkin diampuni? Salah, karena pengampunan adalah anugerah. Bukan hitung-hitungan. Kalau sebuah hitung-hitungan, maka Anda bisa bahaya. Engkau tidak akan pernah menerima kasih karunia. Engkau tidak akan pernah menerima kemerdekaan yang sejati. Engkau tidak akan pernah mengerti sepenuhnya apa namanya pengampunan. Nah jadi saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sadar akan dosa, ingat tadi itu adalah anugerah. Dan Allah di dalam kesadaran itu tidak menghitung berapa banyak dosa saudara. Tidak menghitung besar kecilnya. Jadi sadar akan dosa, anugerah. Nah di dalam kesadaran akan dosa itulah kemudian muncul kesadaran akan juru selamat. Muncul kesadaran akan hidup dalam takut akan Allah. Maka dikatakan tidak ada orang bisa berkata Yesus Kristus Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Nggak akan mampu. Tetapi karena Roh Kudus sudah datang dan menyatakan diri kepada kita, maka kita dimampukan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu anugerah. Kalau secara rasio, siapalah yang bisa mengerti dan siapalah yang mau percaya kepada Yesus yang menjadi manusia, yang lapar, yang haus, mati tersalib. Kalau dia kemudian disebut Allah, akal kita tidak akan mampu menerimanya. Sehingga banyak salah paham tentang dia, bukan? Maka orang bilang, Yesus Tuhan katanya, kok mati? Orang banyak salah paham. Lalu berkata, lah orang Kristen kok bisa mati?
Orang Kristen saja yang membuat dia jadi Allah. Sebetulnya dia bukan Allah. Dia hanya manusia biasa. Saudaraku, masalah apa di sana? Kok Allah bisa mati? Saudara, Yesus bukanlah manusia yang dijadikan Allah. Tetapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Pada waktu dia Allah menjadi manusia, kok bisa mati? Bukan kok bisa mati pertanyaannya. Kok mau mati? Karena kalau kok bisa mati, apalah sulitnya. Tapi kok mau mati? Itu masalahnya. Karena dia Allah yang hidup, dia Allah yang maha kuasa. Sehingga ketika dia memainkan peran itu, bukankah itu sebuah penghinaan kepada diri? Bukankah itu sedang penyangkalan kepada keilahiannya? Pantas kalau Yesus berkata, kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu. Karena dia sendiri pun untuk menyelamatkan kita sudah menyangkali keilahiannya. Alangkah luar biasanya. Nah oleh karena itulah saudara, sudah seharusnya sudah pada tempatnya. Kalau kemudian kita masuk dalam kesadaran yang penuh dan seutuhnya. Untuk betul-betul meniadakan diri, menyangkal diri. Untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan kita. Melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Bukankah seharusnya itu kehidupan kita? Ini menjadi penting untuk kita pikirkan. Penting untuk kita cermati. Bagaimana kemudian kehidupan ini menjadi satu kehidupan yang harus dilakoni dengan cara yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara-saudara, iya Tuhan yang luar biasa. Maka dengan pertolongan, kemurahan oleh Roh Kudus kita diberi hikmat untuk ngerti. Maka kita ngerti berdasarkan iman percaya yang bekerja di dalam hidup kita. Sehingga iman kita dibangunkan, paham kita dibukakan, taulah kita. Yesus Kristus Tuhan itu berkarya dalam segenap hidup. Melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan itu amat sangat luar biasanya. Puji Tuhan. Oleh karena itulah tiap orang-orang percaya, dimanapun kita berada, mestinya kita melakukan, menyadari betul betapa kasih karunia boleh mengenal dia, Yesus itu. Tuhan yang mau menjadi manusia itu Allah yang hebat itu loh. Yang bukan ditanyakan kenapa mati, tapi kok mau mati, kasih karunianya. Kok bisa tahu? Itu anugerah Roh Kudus. Kok mau percaya? Itulah kemurahan Roh Kudus. Kenapa percaya? Karena aku sadar adalah dosa tidak percaya. Karena aku sadar adalah dosa menolak dia. Sekarang aku sadar aku harus menerima dia. Dialah Tuhan dan Juru Selamatku. Siapa yang mengerjakan? Anugerah oleh Roh Tuhan. Luar biasa saudaraku. Nah disinilah kita menemukan satu kesadaran yang sangat hebat. Menjadi satu kesadaran yang baru di tengah-tengah gelombang hidup penuh dengan keberdosaan. Di mana dosa hanya ingin melululantakkan, menghancurkan seluruh sistem dan sendi kebenaran. Di mana dosa hanya mau memutarbalikkan fakta. Dan memuaskan hawa nafsu belaka. Tetapi di sana hadir anugerah. Kebenaran yang luar biasa membawa manusia kepada kesadaran yang mendalam tentang kasih Allah yang tak terukur. Kasih Allah yang tak terhingga. Kasih Allah yang menghidupi seluruh aspek kehidupan anak manusia. Sadar akan dosa adalah anugerah. Dan sebuah keberuntungan yang luar besar ketika anugerah diterima. Karena Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan yang sebenarnya sangat mencelakakan kita. Anugerah yang besar luar biasa. Karena Allah memperhatikan kita. Karena Allah mencermati tiap langkah-langkah kita. Karena Allah yang sudah memberikan kesempatan kepada kita. Untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Melakukan apa yang dia mau. Bahagia hidup kita saudaraku bukan? Karena itulah tiap orang percaya. Sebagai rasa syukurnya. Hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dia dituntut untuk mendemonstrasikan hidup itu dalam hari-harinya. Menunjukkan bagaimana dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga di dalamnya sungguh nama Tuhan yang dipermuliakan. Disitulah dia dituntut untuk memainkan perannya. Supaya sungguh-sungguh ia mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan bagaimana dia ditinggikan. Karena Tuhan yang meninggikan dia. Kenapa? Karena dia orang tebusannya. Alangkah indahnya. Alangkah manisnya. Bukankah tiap kita juga harus mempunyai pengalaman yang sama. Sekaligus kerinduan yang sama. Untuk terus hidup dekat dengan dia. Allah yang suci. Tapi ingat, itu hanya ada karena anugerah. Oleh karena itulah jangan bermain-main dalam hidup kita. Dengan dosa. Bermain-main dengan dosa. Akan membuat kita menjadi buta dan tuli akan kebenaran. Bermain-main dengan dosa. Akan menciptakan jarak dalam kehidupan kita dengan Sang Pencipta. Yang penuh kasih dan kuasa. Bermain dengan dosa. Itu amat sangat berbahaya. Bagi tiap orang percaya. Tak ada lagi waktu kita untuk bermain-main dengan dosa. Dan jangan pernah untuk melakukannya. Nah saudaraku yang kekasih.
Di dalam bagian-bagian seperti inilah tiap orang percaya dituntut dan digugat untuk mensyukuri anugerah yang luar biasa dan tidak pernah punya waktu untuk menepuk dada. Karena itu amat sangat mencengangkan, amat sangat membingungkan jikalau banyak orang merasa dia paling suci, dia paling hebat, dia paling luar biasa. Hanya dia yang dipakai Tuhan, yang lain tidak. Wow, sebuah kesombongan yang menakutkan, bukan? Gambaran cerminan daripada setan. Bukan apa yang Tuhan kerjakan. Ya. Jadi hati-hatilah. Jangan sampai terjebak. Jadi hati-hatilah. Jangan sampai jadi salah. Ini hidup kita. Lakukan dulu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Jalani hari-harimu, maka puaslah engkau. Jangan pernah bermain-main dengan kebenaran. Jangan juga bermain-main dengan dosa. Setitik dosa itu peluang untuk menciptakan segunung kesalahan. Maka dosa kan melilitmu, menghantammu, menarikmu, dan menjadikan kau korban. Tetapi dalam kesadaran yang penuh, sadar akan kehendak Tuhan yang utuh, akan membawa engkau pada kemerdekaan. Karena semakin mengerti, semakin menyadari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan hidupmu menjadi hidup yang menyenangkan. Nah, saudaraku yang kekasih, disinilah perlu untuk kita pikirkan, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh seluruh aspek kehidupan. Bagaimana supaya sebagai orang percaya, kita betul-betul menghidupi kehidupan kita, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Tetapi di dalam hal kesadaran akan dosa, harus diingat di sini betul-betul tiap pribadi demi pribadi bertanggung jawab kepada Allah. Jadi ayah tidak bisa menempel pada pengampunan yang diterima anak, atau sebaliknya anak tidak bisa menempel pada pengampunan yang diterima bapa. Karena dosa masing-masing ditanggung masing-masing di dalam hidupnya. Dosa ayah ditanggung ayah, dosa ibu ditanggung ibu. Lalu ada orang bilang, loh Pak, katanya itu kalau ada orang bapaknya nyembah berhala, keturunan ketiga keempat bisa kena kutuk semua. Ya, betul sekali. Kalau keturunannya tidak takut akan Tuhan. Tapi kalau keturunan takut akan Tuhan gimana? Ya putus semuanya. Nggak ada lagi cerita itu. Itu sebab Yosia punya ayah Amnon yang sangat berdosa. Bapaknya sangat berdosa, penyembah berhala yang parah itu. Tapi sejak usia dini, Yosia sudah dilindungi oleh para imam yang masih takut akan Tuhan, yang menjaga kesucian, kemurnian, kehidupan dalam beriman pada Tuhan. Yosia nggak kena kutuk, langsung putus. Jadi dosa ayah ditanggung ayah, dosa ibu ditanggung ibu. Ayah yang bermain berhala, anaknya ada di situ, maka turun-temurunlah itu. Sebaliknya, kalau bapaknya jadi baik, jadi pendeta, apakah anaknya otomatis jadi pendeta? Oh tidak, tapi opportunity-nya terbuka. Nah itu yang di Kisah Para Rasul, percayalah engkau, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Itu bukan otomatis, tapi menjadi peluang. Kesadaran akan dosa akan terjadi, karena ada yang jadi model di dalam rumah. Dalam konteks Kisah Para Rasul, ya si kepala penjara yang menjadi kepala rumah tangga. Maka perubahan kesadaran dosa akan memberi impact kepada yang lainnya. Tapi kutukan karena dosa bisa putus. Ketika seorang percaya kepada Allah, ia sudah merdeka di sana. Sehingga nggak perlu lagi ada pelepasan kutuk dan segala macam. Itu namanya penghinaan terhadap karya Yesus Kristus. Ketika dia beriman kepada Yesus. Kecuali saudara berpikir Yesus tidak pernah membersihkan sekaligus, menyucikan sekaligus akan dosa-dosa kita. Nah ini perlu konsistensi yang tinggi dalam mengerti dan percaya kepada Allah yang hidup. Supaya hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang penuh dengan limpah kemenangan. Melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam sepanjang kehidupan. Sadar akan dosa adalah anugerah. Puji Tuhan. Sadar akan dosa membuat Anda percaya siapa juru selamat dunia. Yesus Kristus Tuhan. Sadar akan dosa membuat saudara merdeka. Puji Tuhan. Maka sadar akan dosa membuat saudara pula akan menjauhinya. Itu menjadi wujud nyata yang bisa diukur dalam hari-hari saudara dan saya. Jadi kalau kita masih melakukan dosa, kita masih merancang tentang dosa, perlu jujur kita untuk berkata, sebetulnya kita orang yang sudah merdeka dari dosa, atau kita hanya dipermainkan oleh setan. Sehingga ke gereja tetap jalan, tapi penipuan tak berhenti. Harus penuh kehati-hatian. Selamat memikirkan dengan serius. Semoga kita menyadari dalam pengertian yang utuh akan keberdosaan. Tuhan menolong. Amin. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Anugerah yang dinyatakan oleh Roh Kudus yang membuat kami sadar akan dosa sehingga boleh mengenal Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Terima kasih. Kesadaran akan dosa yang menolong kami untuk membenci dosa.
menjauhi dosa, menyadari tiap siasatnya dan tidak terperangkap di dalamnya. Kami berdoa supaya Tuhan terus menopang kami dalam tiap-tiap langkah kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga hidup kami sungguh menyenangkan hati Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, penebus kami berdoa mengucap syukur dengan pertolongan Roh Kudus yang menyadarkan kami akan hidup yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Amin.